Puji Tuhan, haleluya. Kita masih diberi kesempatan lagi untuk berkumpul bersama-sama di dalam kasih Tuhan. Kita akan mulai kebaktian kita. Kita akan nyanyikan, ku bersyukur sebab kau setia, ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab kau setia, ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau masih memberi kami kesempatan pada malam ini untuk berkumpul bersama-sama dalam kasih Tuhan. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus sendiri akan menyertai kami sepanjang dari awal hingga selesai. Tuhan, urapi kami akan melakukan firman-Mu, juga urapi ya semua kami ibu-ibu yang ada, supaya Tuhan kiranya firman-Mu yang akan kami dengar akan menjadi jawaban di dalam kehidupan kami, juga menjadi penghiburan bagi kami dan menjadi pertolongan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih, amin. Terima kasih buat Ibu Gembala yang masih mempercayakan saya untuk ada pada malam hari di sini. Saya diberikan tema yaitu kesombongan bisa membunuh. Sombong berarti congkak, tinggi hati, tidak mau mengalah, merasa diri lebih dari yang lain. Karena mungkin mereka merasa lebih pandai, lebih cantik, lebih kaya, lebih gagah. Itulah orang yang sombong. Kita baca dari Amsal pasal 16 ayat yang kelima. Amsal 16 ayat yang kelima. Setiap orang yang tinggi hati atau sombong dari sini ya, adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Nah, dikatakan di sini. Setiap orang yang tinggi hati atau sombong atau congkak adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak luput dari hukuman. Mengapa sombong itu dikatakan kekejian bagi Tuhan? Karena kesombongan itu berarti dia tidak menghargai karya Yesus dalam hidup. Tidak menghargai apa yang ia punya itu semua dari Tuhan. Baik kepandaian, baik kekuatan dari Tuhan. Kesombongan adalah dosa yang besar. Bukan berarti bohong atau yang lain itu dosa. Yang lain adalah kecil, dosa yang kecil. Yang namanya dosa tetap dosa. Tetapi kalau namanya sudah dalam kesombongan, maka ia dalam masalah yang serius. Dasarnya apa? Kita akan baca dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 sampai yang ke-14. Lukas pasal 18 ayat 10 sampai 14. Saya akan bacakan. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang seorang adalah pemungut cukai. Ayat yang ke-11. Orang Farisi ini berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, kami mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai itu. Ayat 12.
aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan perpuluhan dari semua penghasilanku. Itu kata orang Farisi ke-13. Tetapi pemungut cukai itu berkata, berdiri jauh-jauh dan berkata, bahkan dia tidak berani menengadahkan kepalanya ke langit, melainkan dia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku. Ayat yang ke-14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Itulah tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa di bait Allah. Bukan berdoanya yang salah, yang ditentang Tuhan, namun kesombongan orang Farisi ketika berdoa. Jika kita mulai merasa sombong, apa-apa karena saya dan saya, maka kita mulai bertentangan dengan Tuhan. Karena semua kemampuan itu asalnya dari Tuhan. Mengapa kesombongan dosa terbesar? Ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Kesatu adalah kesombongan membuat seorang tidak menghargai anugerah Allah. Karena orang sombong menganggap semua atas usaha, semua keberhasilannya atas usahanya sendiri. Yang kedua, karena kesombongan menghapus semua kebaikan Allah. Apa yang dikatakan orang Farisi, aku berpuasa 2 kali seminggu. Memberikan perpuluhan, tujuannya hanya ingin membuktikan bahwa ia telah berbuat baik. Segala kebaikan jika dikerjakan dengan kesombongan, maka itu akan sia-sia adanya. Yang ketiga, karena kesombongan membuat orang hatinya tidak tulus, hati tidak jujur ya. Tanda-tandanya ia tidak mengakui kesalahannya, melainkan bahwa semua apa yang dia kerjakan itu baik adanya. Baik, dan dia merasa paling benar, paling baik, paling pandai, mungkin paling cantik, paling hebat. Dan keempat, karena kesombongan membuat seseorang tidak menghargai orang lain. Karena dia sombong, dia tidak menghargai orang yang lain, karena dia merasa dia lebih pandai dari segala-galanya. Kita sebagai manusia dipanggil untuk saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Orang sombong selalu mempunyai musuh dan mempunyai masalah. Itulah yang dikatakan orang sombong. Ada satu cerita, ya bukan cerita, jadi ada satu bisa dikatakan satu cerita. Tentu semua ibu-ibu sudah tahu ya, itu yang dikatakan tenggelamnya kapal Titanic atau kapal Titanic ya. Kita semua pernah mendengar satu kisah tentang karamnya atau tenggelamnya kapal Titanic pada tahun 1912. Baru pertama dia berlayar. Sebuah kisah nyata yang kemudian dibuat film dengan judul karamnya atau tenggelamnya kapal Titanic atau Titanic. Adalah sebuah contoh tentang kepercayaan diri yang berlebihan, tentang perkataan kapten kapal yang berlebihan, yang dikatakan Tuhan sendiri tidak akan menenggelamkan kapal ini. Dengan pengalaman yang merasa dia berpengalaman sudah 40 tahun, dia pengalaman, tidak ada satupun pelayaran yang di bawah kemudi dia yang pernah gagal di tengah keadaan apapun,
bahwa di dalam keadaan sekalipun gelombang yang sangat besar atau gelombang yang sedang menggila ya, sekalipun dia katakan dia tidak pernah tenggelam. Itu kata-kata dari seorang kapten kapal ini. Dan kita tahu apa yang terjadi kemudian. 1.500 orang yang tenggelam bersama kapal itu. Oleh sebab itu kita sebagai manusia jangan merendah, jangan memuji diri sendiri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok atau sebentar. Jangan kata besok atau 2 hari lagi. Beberapa menit kemudian pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita akan baca Amsal 27 ayat 1 dan 2. Jangan memuji diri karena esok. Jangan memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Ayat yang kedua. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, tapi orang lain yang tidak kau kenal, bukan bibirmu sendiri. Jadi kita jangan memuji diri kita, bos kita paling ini paling itu. Biar orang lain yang melihat keberadaan kita, dia memuji kita karena dia melihat kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan baca lagi Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Biarlah kita mau seperti pohon padi yang sebagai anak-anak sekolah di belajar ya. Kita mempunyai ilmu seperti padi, semakin berisi semakin tunduk. Bukan semakin berisi semakin berdiri, tapi semakin berisi, bulir-bulirnya berisi, padi itu semakin tunduk. Ya, kita boleh menjadi semua itu ada pelajaran bagi hidup kita. Semua apa yang kita dapat, apa yang kita punyai, semua anugerah Tuhan, bukan kata kebaikan kita. Kita tahu hanya Tuhan yang dapat kita agungkan, hanya Tuhan yang dapat kita muliakan. Manusia semua sama. Tidak ada yang seperti Tuhan. Kalau kita merasa diri kita lebih dari segala-galanya, kita berarti sombong. Kita tidak mau mengakui kekuasaan Tuhan, tidak mengakui anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada semua apapun kemampuan kita, kebisaan kita itu semua oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu ibu-ibu malam ini kita mau belajar ya. Sebagai ibu rumah tangga, kita mau belajar untuk saling mengasihi, saling menghormati, saling merendahkan diri. Tidak kita merasa pandai sendiri, tidak kita merasa sombong. Karena dikatakan kesombongan itu Tuhan tidak senang ya. Kalau kita sebagai orang tua sombong, nanti anak-anak kita pun demikian akan menjadi sombong. Biarlah kita sebagai ibu-ibu, sebagai contoh yang baik bagi keluarga kita, supaya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang diagungkan, karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Kita manusia tidak ada apa-apanya, kita hanya seperti debu tanah adanya. Jadi sekali lagi janganlah kita sombong. Kesombongan tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Kita lihat Lucifer yang mau meninggalkan dirinya, mau menyamai Tuhan, akhirnya dibuang Tuhan ke bumi. Ya, saudara-saudara, itulah yang dapat saya bawakan pada malam ini. Pada malam ini terima kasih. Kami akan nyanyikan pujian Betapa Besar Kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh
hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Allah yang layak kita tinggikan, Allah yang layak kita muliakan. Kita manusia tidak ada apa-apanya. Kita belajar karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika kita ada sampai saat itu, kena anugerah Tuhan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada akhir kebaktian kami kembali bersyukur, berterima kasih buat kasih Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Di mana firman-Mu mengajarkan kami tidak menjadi sombong Tuhan. Karena kesombongan Engkau membenci orang yang sombong. Engkau menyayangi orang yang rendah hati. Oleh sebab itu Bapa, malam ini setelah kami mendengar firman-Mu, kiranya firman-Mu Tuhan menjadikan kesadaran bagi kami ibu-ibu, supaya kami menjadi ibu-ibu yang baik, yang saling mengasihi, saling memaafkan, saling merendahkan diri satu dengan yang lain, tidak merasa lebih dari yang lain Tuhan. Kami tahu hanya Engkau Allah yang patut layak kami tinggikan dan kami agungkan di atas segala-galanya. Terima kasih malam ini kami berdoa juga buat ibu-ibu semua yang ada pada malam ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua, memberikan kami kesehatan demi kesehatan, kekuatan demi kekuatan. Jika malam ini ada ibu-ibu yang sakit Tuhan, kami mohon ulurkan tangan kuasa-Mu menjamah, menyembuhkan, mengangkat sakit penyakit, memberi kekuatan kepada ibu-ibu, mencukupi apapun yang ibu-ibu butuhkan, perlukan pada malam ini. Terlebih Bapa, pada saat ini penyakit COVID masih sedang ada hampir di seluruh dunia ini Tuhan. Tapi kami percaya jika kami berpegang teguh kepada firman-Mu, Engkau akan senantiasa memberikan kami kekuatan, memberikan kami perlindungan, memberikan kami pembelaan. Tuhan, malam ini juga kami berdoa buat keluarga Bapak dan Ibu Gembala kami, bagi anak mantu cucunya semua Tuhan, berikan kesehatan demi kesehatan, kekuatan demi kekuatan. Terlebih Bapak Gembala kami yang sering keluar daerah Tuhan, baik dia pergi, baik dia pulang, Engkau tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Pergi maupun pulang, tibakan tujuan dengan selamat, kembali ke rumah dengan selamat. Nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.